dengan engkau memahami, engkau menangkap, engkau bisa mengerti asrarul muamalah ma Allah, rahasia-rahasia berinteraksi dengan Allah. Ini derajat yang akan dicapai oleh seseorang ketika dia mendapatkan bagian yang besar dari ilmu di dunia. Jadi kemuliaan di dunia tadi seperti yang sudah kita dengarkan, bukan dengan banyaknya pengikut, ya. Bukan dengan banyaknya yang menyanjung, bukan dengan banyaknya murid, bukan dengan gelar yang panjang, ya, bukan dengan paham berbagai macam ilmu yang tidak dipahami oleh orang lain. Itu hanya sebahagian kecil saja. As-sumu fid dunya. Tapi hakikat as-sumu fid dunya, al-irtifa fid dunya, ya, ketinggian derajat, wal irtiqa fid dunya, al-ulu fid dunya, yang dicapai oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu adalah membikin dia semakin paham cara berinteraksi kepada Allah, ya. Maka tentunya sholatnya berbeda kualitasnya dengan sholat orang yang level ilmunya rendah atau tidak berilmu sama sekali, ya. Karena itu dikatakan, Sayyidina Faqihul Muqaddam menyatakan, kullu nafasin min anfasi ahli haqiqatit tauhid ta'dilu amalat thaqalain, ya. Setiap satu desah nafas yang dikeluarkan oleh orang-orang ahli haqiqatit tauhid yang paham hakikat tauhid, satu desah nafasnya saja itu lebih unggul dari seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh jin dan manusia, ya. Kenapa? Karena berbeda. Karena mereka dengan ucapan takbirnya saja, ya, jangankan dengan sholatnya, seluruhnya dari takbir sampai salam, dari takbirnya saja Allahu Akbar yang mereka ucapkan, mereka memahami rahasia yang terkandung di dalam kalimat takbir Allahu Akbar, ya. Memahami betul hakikat kebesaran yang mereka ucapkan, paham betul kenapa yang dipilih adalah kalimat takbir, bukan kalimat tasbih, bukan kalimat tahmid. Mereka paham, mereka mengerti betul, ya. Sehingga apa yang mereka lakukan membuat mereka betul-betul merasakan kedekatan kepada Allah, ya. Jadi ketika di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwasanya aku dekat, maka mereka betul-betul merasakan kedekatan Allah, ya. Kedekatan yang tidak lagi berjarak, kedekatan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, betul-betul merasa dekat kepada Allah. Ini pencapaian kepada derajat inilah yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam satu riwayat diceritakan bagaimana ada seorang yang akan masuk ke masjid, ya. Setelah dia masuk ke masjid, dari luar, sebelum dia masuk, dia lihat ada jelmaan setan, ya, terlihat oleh dia maju mundur, mau mendekati seseorang yang sedang sholat, ya. Rupanya dia mau ganggu itu orang yang sedang sholat, tapi maju mundur, ya. Mau ganggu nggak berani, ya. Di sebelah orang yang sholat itu ada orang yang sedang tidur, ya. Ketika ditanya, rupanya dia ini setan, ya, ingin mengganggu orang yang sholat. Tapi apa katanya, saya tidak bisa ganggu dia karena nafas orang alim yang sedang tidur ini, ya, menghalangi aku untuk bisa sampai kepada orang yang sholat ini, ya. Jadi dikatakan dalam riwayat tersebut,
Coba kalian lihat bagaimana orang yang tidur menjaga orang yang terjaga, menjaga orang yang sedang sholat. Biasanya orang yang terjaga jaga orang tidur. Ini kebalik, ya. Yang tidur jaga orang yang sholat, karena hati mereka tidak tidur. Karena tidurnya mereka pun terhitung ibadah. Ya, bagaimana tidak ibadah? Karena mereka tidur dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah makna as-sumu fil hayatid dunia, kemuliaan yang mereka dapat di dalam kehidupan dunia. Jangan dipahami kemuliaan tersebut hanya dengan banyaknya sanjungan, banyaknya pujian, banyaknya gelar yang mereka dapat, banyaknya murid yang hadir di majelis. Itu kemuliaan yang sifatnya relatif, juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak dekat kepada Allah. Karena hakikat ilmu yang dicapai di dalam menuntut ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan diri dia kepada Allah, ilmu yang semakin mengenalkan dia siapa Allah, ilmu yang semakin mengenalkan dia kekurangan-kekurangan dirinya. Ini hakikat ilmu yang bermanfaat, ya. Bukan ilmu yang al-qil wal-qal, kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Bukan ilmu yang hanya sekedar banyak riwayat, oh ini pendapat ini, oh ini pendapat ini, oh ini pendapat yang memperbolehkan, oh ini pendapat yang tidak memperbolehkan, oh ini paham semua, dia ngerti itu. Tapi hatinya tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang seperti ini hakikat ilmu yang sesungguhnya. Nanti akan diurai oleh beliau, ya, tentang hakikat ilmu yang sesungguhnya. Tetapi yang harus dipahami, yang harus kita mengerti betul makna dari tasmu fil hayati wa fil hasyri, kemuliaan adalah ketika kita paham rahasia-rahasia muamalah dengan Allah, ya. Allah memberikan musibah, ya. Dia memahami musibah ini tidak terlambat hikmahnya. Kalau kebanyakan orang ya paham ada hikmah itu setelah belakangan. Kalau dia tidak, dari awal dia sudah tahu, ya, dia mengerti. Paling tidak dia sadar betul ini adalah ujian dari Allah. Tidak sedikit pun hatinya berubah kepada Allah, ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu, atau berilmu tapi hanya sekedar kulit luarnya saja. Sedikit saja diberi ujian, sedikit saja diberi musibah, ya. Baik antara dia dengan Allah, atau antara dia dengan sahabatnya, atau antara dia dengan gurunya, atau antara dia dengan orang tuanya, mulai hatinya berubah, ya. Hilang semua rangkaian-rangkaian yang pernah dia baca, yang pernah dia hafal. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia tidak paham rahasia kenal kepada Allah, rahasia muamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min. Aku kagum dengan urusannya, dengan halnya, dengan keadaannya orang mukmin. Al-mu'min. Kata-kata al-mu'min, orang yang memang betul-betul beriman kepada Allah. Iman yang landasannya adalah ilmu, yang diterjemahkan dengan amal. Ya. Seluruh apa yang dia dapatkan dari Allah semuanya indah, semuanya baik, ya. Semuanya bagus buat dirinya. Ketika musibah menghampiri dirinya, dia bersabar. Dengan bersabar derajatnya tinggi di sisi Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Hakadha halul alim. Itulah keadaan orang yang berilmu. Alim hakiki, alim haqqan, orang yang betul-betul mengerti rahasia bermuamalah dengan Allah.